Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah gampang bagi kita untuk bersukacita? Apalagi ketika bersukacita di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, mungkin hal-hal yang buruk yang sedang kita alami, pasti kita akan menjawab itu sangat sulit. Ya, secara manusiawi pasti kita sulit untuk bersukacita ketika ada hal-hal yang bagi kita mungkin sulit untuk kita lewati. Pergumulan yang panjang, beban berat yang menekan, yang sering kali membuat kita sulit bahkan susah untuk bersukacita. Tetapi itu pandangan dunia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan pandangan Alkitab untuk bisa mengarahkan kita menjadi murid yang terus bersukacita? Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat Filipi, khususnya di Filipi 4 ayat 4 dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang terkasih, memang ketika kenyataan hidup yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ada banyak hal yang kita lewati dan di situ kita bergumul dan bergumul. Dan disitulah seringkali membuat kita rasanya sulit untuk bersukacita. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita bahwa ketika kita meletakkan sebenarnya sumber sukacita yang tepat di dalam Kristus, maka kita akan diberikan keberanian, kemampuan untuk bersukacita. Ketika Rasul Paulus sendiri menyaksikan di dalam kehidupan dan pelayanannya, khususnya dalam konteks yang kita baca, ketika Paulus sendiri menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, sebenarnya dia berada dalam satu keadaan yang jauh daripada kata sukacita itu. Tetapi apa yang menyebabkan Paulus sehingga dalam keadaan yang dia sulit bersukacita, tapi toh dia mampu untuk memberikan dorongan, untuk memberikan nasihat, ajakan kepada jemaat yang di Filipi. Pasti kita bertanya-tanya, wah Paulus ini ada kekuatan dari mana? Apakah dengan kekuatan dia sendiri dia mampu untuk mengatakan seperti itu? Saya pikir tidak. Tetapi justru Paulus tahu sumber sukacita yang jelas itu di dalam Kristus. Sehingga dia mampu untuk melewati segala hal-hal yang tidak mudah di dalam satu syukur dan sukacita yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari konteks bahkan teks yang kita baca ini, kita bisa belajar dua hal tentang sukacita itu. Pertama, bahwa sukacita yang berbicara tentang total joy atau satu kepenuhan, satu totalitas sukacita yang hanya terpancar dari Kristus Yesus. Dia tidak terbagi-bagi, bukan hanya setengah, bukan hanya seperempat, tetapi sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang betul-betul penuh. Totalitas sukacita kita itu memang berasal dari Kristus yang mentransferkan sukacita sejati bagi setiap kita yang mau berharap dan berserah kepadanya. Yang kedua kita belajar adalah sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang sesungguhnya atau berbicara tentang true joy. Ketika kita benar-benar bersukacita di dalam Kristus, dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, ya, di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus yang memberikan sukacita itu, makanya kita mampu memiliki satu sukacita yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia menawarkan sukacita-sukacita yang semu. Sukacita-sukacita yang hanya sementara. Kebahagiaan-kebahagiaan yang hanya diukur atau hanya terlihat dari kondisi-kondisi yang kesementaraan saja. Tetapi sukacita yang sebenarnya itu adalah sukacita karena kita betul-betul merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk menjadi murid yang memiliki gaya hidup bersukacita. Karena dengan bersukacita justru disitulah akan muncul, akan lahir kekuatan ilahi dan membuat hidup kita lebih hari, lebih bermakna. Karena di sukacita dalam Kristus itu membuat hidup kita ini lebih hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.